Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi ini. Saya akan membagikan renungan di pagi ini. Saya ambil di dalam Kejadian pasal 30 ayat 23 sampai 24. Saya akan baca untuk kita semua. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Pagi ini saya memberi judul renungan yaitu Teguh di tengah tekanan. Setiap manusia pasti pernah mengalami namanya tekanan. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah dekat dengan Tuhan pun mereka pernah mengalami tekanan. Contohnya Abraham, Hana, Daniel, Paulus, dan masih banyak lagi. Dan pagi ini saya akan bercerita tentang seorang Yusuf. Yusuf adalah tokoh Alkitab yang mengalami tekanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu pasti sudah tahu siapa Yusuf. Bapak Ibu selalu membaca Alkitab dan tahu kisah tentang Yusuf. Yang pertama yaitu Yusuf adalah anak laki-laki yang dilahirkan Rahel dari suaminya Yakub. Dia anak yang ke-11 bagi Yakub. Yang kedua itu Yusuf adalah seorang pengembala kambing dan domba. Dan yang ketiga, Yusuf adalah seorang ahli mimpi. Itu Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh baca di dalam Kejadian pasal 37, boleh baca nanti ya, karena waktu saya terbatas. Semua tahu pasti tentang Yusuf, bagaimana ia dibenci, ia difitnah, bahkan sampai Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi apa tindakan atau sikap hati daripada seorang Yusuf terhadap tekanan yang dia hadapi? Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf menghadapinya dengan takut akan Tuhan. Dia bersandar hanya pada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang dia alami dalam kehidupannya. Dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya sudah memperlakukan dia dengan tidak baik, bahkan sampai menjual dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa buah dari keteguhan yang dialami oleh Yusuf? Mari kita lihat, ada 3 di sini ya. Pertama itu Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, Bapak Ibu boleh baca juga. Dan kedua itu Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Itu Kejadian 39 ayat 21 di sana diceritakan ya. Juga yang ketiga, Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir. Kita boleh baca juga dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang saya mau tanyakan pagi ini, apakah cerita dan kisah Yusuf hanya berlaku saja pada zamannya Yusuf? Tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kisah cerita tentang Yusuf masih berlaku sampai hari ini dan masih akan terus kita alami selama kita masih ada di dunia. Tetapi bagaimana sikap, tindakan hati kita untuk merespon setiap tekanan yang boleh Tuhan izinkan alami? Apakah kita mengambil sikap hati yang negatif atau kita menghadapinya dengan sikap hati yang positif, sikap hati yang tidak benar, dan sikap hati yang tidak baik? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Tetapi pagi ini saya mengajak semua jemaat Tuhan, marilah kita menanggapi setiap tekanan hidup dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang positif. Kita melihat cerita tentang Yusuf, bagaimana dia menghadapi setiap tekanan hidup dengan dia bersandar hanya kepada Tuhan. Kita juga akan sama seperti Yusuf. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan ketika kita menghadapi setiap tekanan hidup dengan pola pikir yang benar, dengan pola pikir yang positif, hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati ketika kita menghadapi tekanan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi tekanan hidup, kita dibenci, kita difitnah, kita dikucilkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah sahabat kita. Tetapi marilah kita menanggapinya dengan sikap hati yang positif. Kita mau tetap melepaskan pengampunan. Kita mau tetap memberkati setiap orang yang membenci kita, sehingga berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan,
Selamat bekerja sepanjang hari ini. Saya percaya dan saya doakan semua jemaat Tuhan diberkati, semua jemaat Tuhan mengalami pemulihan, dan hari demi hari jemaat Tuhan semakin teguh dan kuat untuk menghadapi setiap tekanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat menjalankan tugas dan aktivitas sepanjang hari ini. Amin.